Pemirsa, Indonesia Institute for the Social Development atau ISD bersama Koalisi Nasional Pengendalian Tembakau Indonesia bersama pimpinan pusat Muhammadiyah menggelar diskusi media dengan tema catatan akhir tahun membahas refleksi kritis seputar pengendalian tembakau sepanjang tahun 2021. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di penghujung tahun 2021, Koalisi Nasional Pengendalian Tembakau dengan host Indonesia Institute for Social Development bersama pimpinan pusat Muhammadiyah melalui MPKU menggelar diskusi media catatan akhir tahun yang menyajikan refleksi kritis seputar pengendalian tembakau sepanjang tahun 2021. Kegiatan ini merupakan refleksi dan evaluasi atas capaian penting dan tantangan dalam pengendalian tembakau sepanjang tahun 2021. Prevalensi perokok masih tinggi, terutama perokok pemula umur 10-18 tahun. Program perlindungan masih belum cukup memadai. Sementara di lain sisi industri justru semakin gencar melancarkan promosi. Pada diskusi catatan akhir tahun ini, pembicara yang berpartisipasi antara lain Tien Sapartinah dari anggota IISD, Rektor ITB Ahmad Dahlan Mukhair Pakana, Ketua MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agus Samsudin, serta dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Nasir Effendi. Wakil Ketua Hubungan Luar Negeri Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Advisor Indonesia Institute for Social Development atau IISD, Sudibyo Markus mengatakan pengendalian tembakau masih belum optimal. Markus menghimbau kepada pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih ketat untuk menurunkan prevalensi perokok. Kembali satu, bahwasanya pemerintah perlu meningkatkan kebijakan yang lebih kuat begitulah. Kita melihat bahwa pengendalian tembakau selama ini masih setengah hati karena lebih banyak memberikan peluang kepada industri dan memberikan iklim yang mempermudah generasi muda, perokok pemula untuk cenderung menjadi perokok gitu. Jadi ada unsur memanjakan perokok pemula. Di sekolah tidak boleh merokok, tapi begitu keluar pagar sekolah, rokok murah dijual, iklan ada di situ. Itu tukang kios-kios rokok di samping sekolah hanya dibayar 50.000, boleh pasang situ ya. Jadi itu kebijakan itu perlu ditingkatkan setiap lini. Dan sekarang sebetulnya basis dari kebijakan itu kan yang kita selalu katakan ada undang-undang kesehatan ya. Undang-undang yang ngatur itu pokok undang-undang kesehatan, lalu ada turunannya itu peraturan pemerintah nomor 109. Nah, peraturan pemerintah ini sudah waktunya direvisi karena perubahan-perubahan yang demikian cepat. Ya, satu, prevalensinya perokok pemula meningkat. Kedua, ada katakanlah produk-produk baru yang betul-betul di luar kontrol. Indonesia Institute for Social Development atau IISD Tien Sapartinah mengatakan kebijakan pengendalian tembakau tidak merugikan kepada siapapun karena memberikan perlindungan dari hulu ke hilir dari dampak negatif tembakau. Tadi bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pengendalian tembakau itu tidak merugikan siapapun karena prinsipnya adalah memberikan perlindungan untuk semua, dari hulu sampai hilir, mulai dari petani, pekerja industri, sampai dengan konsumen, ya, sampai dengan masyarakat lah begitu. Perlindungan untuk masyarakat itu apa? Ya, mencegah masyarakat dari dampak negatif konsumsi rokok atau produk tembakau rokok itu. Kemudian yang ketiga, bahwa sebagai pelaku dalam upaya ini adalah seluruh penyelenggara negara. Tadi, satu, legislatif, DPR. Itu memberikan landasan-landasan hukum dan seterusnya. Kemudian yang kedua, eksekutif, pemerintah. Yang ketiga, yudikatif, MK dan seterusnya. Kemudian yang keempat, masyarakat sipil, seperti kami ini. Kemudian yang kelima, media, karena itu KIE-nya lewat media. Dan yang keenam adalah dunia usaha.
bagaimana dunia usaha itu mempunyai komitmen untuk juga memperluas usahanya di bidang industri tembakau yang tadi diversifikasi produk. Tim TVMU memberitakan.